Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian literasi pesantren kitab tafsir Jalalain ayat 34 sampai dengan 35 dengan saya Sumadi. Mari kita baca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur, dan ingatlah, idh qulna lil malaikati isjudu li adama, ketika kami berfirman atau Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Sujuda tahiyatin. Nah, maksud menurut tafsir Jalalain ini, maksud sujud di sini adalah sujud sebagai penghormatan. Bil inhinai, yaitu dengan membungkukkan badan. Jadi dulu saya pernah bertemu dengan salah seorang duta besar Jepang untuk perwakilan Indonesia. Itu begitu berjumpa, saya lupa, saya badannya tegak kemudian mengajak salaman, tetapi ternyata sang duta besar justru membungkuk sebagai penghormatan. Menurut saya kira-kira itu ya yang dimaksud dengan sujud di sini, menurut tafsir Jalalain, sebagai bentuk penghormatan dengan cara membungkukkan badan. Beberapa mufasir seperti Imam Al-Baghdhawi misalkan menjelaskan bahwa sujud sebagai sebuah ketaatan kepada Allah gitu. Ya, yang artinya adalah sujud sebagai sebagai takzim, ya, pengagungan atau penghormatan. Jadi bukan sujud, ya, bukan sujud sebagai penyembahan ibadah gitu. Hal ini sama sesungguhnya pernah terjadi sebagaimana sujudnya anak-anak Yakub kepada Yusuf, sebagaimana tertuang dalam surat Yusuf ayat 100. Jadi lebih sekali lagi di sini perintah sujud itu sebagai penghormatan kepada Nabi Adam gitu. Fasajadu illa iblisa, maka sujudlah para malaikat, illa iblisa, kecuali iblis. Huwa abul jinni, dan iblis itu adalah nenek moyangnya bangsa jin. Jadi mirip seperti Adam, nenek moyangnya bangsa manusia. Kana bainal malaikah, dan iblis itu berada di antara para malaikat. Walaupun Ibnu Abbas dan beberapa ahli tafsir mengatakan iblis termasuk ke dalam jenis malaikat. Sementara Hasan al-Basri mengatakan ia termasuk bangsa jin, seperti tafsir Jalalain ini ya, bukan bangsa malaikat. Sebagaimana terkandung juga dalam surat Al-Kahfi ayat 50. Jadi iblis itu merupakan asal muasal bangsa jin. Jadi jin itu berarti asal mulanya iblis gitu. Sebagaimana Adam tadi ya, asal mulanya manusia begitu. Iblis diciptakan dari api, sedangkan malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, kalau iblis itu memiliki keturunan, kalau malaikat tidak memiliki keturunan. Oleh karena itulah sampai hari ini kita masih digoda oleh iblis, karena iblis beranak pinak, berketurunan seperti manusia. Nah, Imam Al-Baghdhawi mengatakan nama iblis itu dalam bahasa Suryani adalah Al-Azazil, Azazil. Dan dalam bahasa Arab adalah Al-Harith. Nah, ketika iblis itu bermaksiat kepada Allah, ya, nama-nama tadi itu bermaksiat kepada Allah, ia mengubah nama dan bentuknya sehingga dinamai iblis. Sebagaimana kita kenal sekarang, dinamai iblis karena ia berputus asa. Di orang yang suka berputus asa dan tidak yakin masa depan, tidak optimis, itu nanti kategorinya sama dengan iblis ya. Ablasa, artinya berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu iblis yang tidak mau sujud, tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Aba
ia enggan. Imtana anis sujud, mencegah diri untuk sujud kepada, memberi penghormatan kepada Adam. Wastakbaro, dan sombong, atau menyombongkan diri. Takabbaro, menyombongkan diri, anhu, kepada pada Adam. Waqala ana khairum minhu, dan iblis itu berkata bahwa saya lebih baik ya, lebih mulia daripada Adam. Wa kana minal kafirin, dan iblis itu termasuk termasuk yang bangsa yang kafir fi ilmillahi, dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya, wa qulna ya Adam uskun, dan kami perintahkan hai Adam, ya, berdiamlah kamu, takkidun lidzomiril mustatir liyu'tofa alaih. Jadi anta ini sebagai takkid, sebagai penguat bagi yang pertama, kun ya, dan dihubungkan dengannya yang ditampilkan sebagai dhamir atau kata ganti tersembunyi. Wazaujuka, bersama istrimu, yakni Hawa, bil maddi dibaca panjang. Wa kana khalquha min dil'ihil aisar. Wa kana khalquha min dil'ihil aisar. Dan penciptaan Adam itu ya, Hawa itu dari tulang rusuk yang kiri. Tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Ini menurut tafsir ini ya. Al-jannah, ya, dalam surga ini wa kulla minha, dan makanlah di antara makanan-makanan yang ada di surga itu, aklan ya, makanlah, rogodan, yang rogodan itu wasian, makanannya sangat banyak, bervariasi, macam-macam, la hajrofi, yang tidak ada larangan untuk dimakan, haitsu syi'tuma, di mana saja kamu yang sukai makan silahkan gitu. Wala taqroba hadhihi syajarata, tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Aibil akli, itu dengan memakannya. Jadi mendekati, biasanya kan begitu, kalau mau makan dekati dulu, pandang-pandang dulu, enak tidak, tertarik, wah kemudian makan. Makanya perintah di sininya wala taqroba hadhihi syajarata, jangan dekati. Aibil akli minha, wahya al-hintatu, buah-buah itu adalah anggur, awil kurmu, ataupun gandum gitu, wagoiruhuma, dan yang lain-lain selain kurma dan gandum. Fatakuna, jika kamu mendekati memakannya, fatasiro, maka akan menjadi minadz zalimina, orang-orang yang zalim, al-asin, orang-orang yang berdosa. Jadi ayat 35 dalam surat Al-Baqarah ini, setelah Allah menciptakan Adam lalu memuliakannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat bagi Adam dengan menjadikannya seorang istri, agar Adam merasa tenang dan terhibur dengannya. Makanya bagi para jomblo-jomblo segera menikah biar tenang dan terhibur dengan adanya pasangan ya. Kemudian Allah memerintahkan kepada keduanya untuk menetap di surga dan memberikan berbagai kenikmatan berupa makan makanan yang melimpah ruah berbagai macam. Ya, dipersilakan untuk memakan sepuas-puasnya ya, sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja Adam dan Hawa sukai, yaitu dari berbagai buah-buahan. Tetapi kemudian ayat ini ada sebuah larangan, jangan kamu dekati pohon ini, yaitu sebuah pohon dari pohon-pohon surga yang
mana hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, ayat ini menegaskan bagaimana supaya Adam dan Hawa itu memiliki ketaatan yang sempurna. Karena dan ini sebagai sebuah bentuk cobaan. Karena kalau kemudian melanggar maka akan sudah diberi warning oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan termasuk orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.